Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai materi prinsip belajar dan pembelajaran serta hakikat strategi pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Amaral Firda, yang kedua ada Indah Fitrihani, dan yang terakhir ada Nunu Harnum. Di sini, saya Amaral Firda ingin menjelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dan pembelajaran dikatakan sebuah bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru secara sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan dalam pengajaran. Selanjutnya, ada pengertian belajar. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Kemudian, kegiatan belajar juga dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah objek-objek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya, tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi. Tentang kelompok teori yang memberikan pandangan khusus tentang belajar. Di sini ada 4 kelompok teori. Yang pertama ada behaviorisme, yang kedua ada kognitivisme, yang ketiga ada teori belajar psikologi sosial, dan yang terakhir yaitu teori belajar Gagne. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini meyakinkan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungannya yang memberikan pengalaman itu. Behaviorisme menekankan pada apa yang dilihat, yaitu misalnya tingkah laku, dan kurang memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena di dalam pikiran tidak dapat dilihat. Yang kedua ada kognitivisme. Teori ini merupakan salah satu teori belajar yang dalam berbagai pembahasan sering disebut model kognitif. Menurut teori belajar ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. Yang ketiga ada teori belajar psikologi sosial. Menurut teori ini, proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, tetapi harus melalui proses interaksi, misalnya interaksi antara guru dengan siswa. Dan yang terakhir ada teori belajar Gagne, yaitu teori yang merupakan perpaduan antara behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu, misalnya kondisi internal yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari, kemudian kondisi eksternal, yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian pembelajaran. Apa sih yang disebut dengan pembelajaran? Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses.
Proses seperti apa? Seperti mengatur, mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar, di mana proses pembelajaran itu ditandai dengan adanya interaksi edukatif yang terjadi. Interaksi edukatif ini yaitu interaksi yang sadar akan tujuan, interaksi antara peserta didik dan pendidik. Yang kelima yaitu tantangan. Setiap peserta didik cenderung merasakan jenuh ketika dihadapkan dengan materi pelajaran yang lebih banyak berisi teori dibandingkan praktik. Hal tersebut biasanya semakin diperkeruh dengan pembawaan guru yang membosankan. Maka dari itu, biasanya peserta didik akan merasa lebih bergairah dan bertantang ketika mereka mempelajari sebuah pelajaran yang membutuhkan banyak praktik dalam pembelajarannya. Dan yang keenam, perbedaan individu. Perbedaan individu berpengaruh terhadap cara dan hasil belajar. Karena adanya perbedaan tersebut, guru perlu memperhatikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dan terakhir, hakikat strategi pembelajaran. Strategi bisa disebut juga sebagai perencanaan, di mana perencanaan tersebut berisi tentang rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi pembelajaran mencakup penggunaan pendekatan, metode dan teknik, bentuk media, sumber belajar, dan pengelompokan siswa. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya interaksi yang terjadi antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara siswa dengan lingkungannya melalui kegiatan pembelajaran. Ada yang ingin bertanya? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.